Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ampula Osea Anterior. Di sini kami akan mempersembahkan video mengenai sosialisasi Mading SDGs. Perkenalkan, saya Tegar Widodo dengan NIM 2519111210047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Salim Takiuddin dengan NIM 2510911210068. Perkenalkan, nama saya Evan Atuguan Penggabean dengan NIM 2510911110012. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadina Munawarah dengan NIM 2519111320030. Perkenalkan, nama saya Aura Nafasya Pratiwi dengan NIM 2510911220040. Perkenalkan, nama saya Dita Dida Suraya dengan NIM 251091113200007. Perkenalkan, nama saya Nabila Yasmin dengan NIM 251091121200051. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mukarramah dengan NIM 251091111200019. Selamat menyaksikan. Ini sih Kak, kami dari Universitas Hanggumakura dari program studi kedokteran. Nah, di sini kami mau sosialisasi Kak mengenai SDGs ini. Nah, SDGs ini adalah Sustainable Development Goals. Oh iya. Nah, itu tuh adalah 17 poin Kak yang dibuat oleh PBB gitu. Itu 17 poinnya itu adalah untuk seperti goals-goalsnya PBB gitu untuk tahun 2030 yang diharapkan akan diwujudkan itu untuk kesejahteraan dunia gitu Kak. Tentang apa aja? Nah, jadi salah satunya itu ada good health sama well-being. Itu tuh artinya apa? Artinya kita tuh menjelaskan tentang kesehatan. Kenapa sih kesehatan ini berpengaruh besar dalam kesejahteraan masyarakat? Jadi misalnya itu air bersih, kita cuci tangan, segala macam sebelum makan. Nah, salah satu contohnya itu juga ketika kita tuh mencuci baju dengan rutin. Contohnya aja kita ke laundry. Nah, apa sih? Kenapa sih kita tuh rata-rata harus mencuci baju itu secara rutin? Karena kan baju yang bau, lembab itu kan nanti akan menjadi sarang penyakit atau sarang bakteri. Nah, di situ makanya kenapa kita harus rajin mencuci baju? Karena tentunya untuk mengurangi faktor-faktor yang menimbulkan penyakit tadi. Nah, selain itu juga kita tentunya harus makan makanan bergizi. Itu contohnya apa aja? Kalau dulu itu kan ada 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang kita sesuaikan dengan BMI-nya misalkan. Nah, selain itu juga good health dan well-being itu tidak merokok, olahraga yang rutin, dan tetap menjaga kebersihan sehari-hari. Jadi tidak hanya pada pakaian, kebersihan diri, lalu sepatu, dan lain sebagainya macamnya. Jadi begitu Kak salah satunya. Selain tentang kesehatan apa lagi? Tentang kesehatan. Jadi selain kesehatan ini kita bisa lihat di nomor 1 Kak, tujuannya itu tanpa kemiskinan. Nah, tanpa kemiskinan itu artinya upaya untuk agar nantinya masyarakat tuh punya kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik itu artinya dia bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Contohnya aja kayak makan dengan cukup, punya akses pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kenapa tujuan itu penting? Karena sebenarnya kemiskinan itu bukan cuma soal uang Kak. Jadi dia bisa bergantung kayak dia nanti kalau nggak makan dengan baik nanti dia mudah rentan sakit seperti itu. Dikhawatirkan juga nanti akan terjadi kemiskinan turun temurun. Jadi anak dari keluarga miskin bisa saja nanti kemudian di dewasa di kemudian hari dia akan ikut miskin juga kan. Nah, untuk upaya capaian tujuan tersebut sebenarnya ada 3, bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun individu Kak. Jadi di SDGs di sini menekankan bahwasannya untuk mencapai tujuan tersebut itu tidak bisa dilakukan kita mengandalkan pemerintah saja seperti itu. Jadi harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Ya, jadi sesuai kata aku tadi makanan bergizi kan Kak. Nah, di situ kalau misalkan kemiskinan terjadi, orang-orang tuh untuk makan sehari-hari aja tuh kurang, apalagi buat makanan bergizi. Oleh karena itu, kita mengutamakan anti kemiskinan terlebih dahulu, barulah kita bisa menerapkan hidup sehat seperti itu. Nah, jadi begitu saja Kak penjelasan dari kami. Apakah cukup dimengerti? Oh iya, dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Dadah. Sekarang komisi Mas, kami di sini mungkin ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Hanggumakura Mas. Kami di sini mau izin menjelaskan tentang SDGs Mas. Boleh? Jadi SDGs itu tentang 17 poin dari PBB. Oke, jadi izin ya Kak. Jadi yang akan saya jelaskan kali ini itu
SDGs tujuan yang keempat yakni quality education. Nah, pasti kakak bertanya-tanya nih, apa sih quality education itu sebenarnya? Jadi quality education itu ingin memastikan bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, adil, dan juga bisa diakses oleh semua orang. Terus kenapa sih pendidikan berkualitas itu penting? Pendidikan yang baik itu dianggap sebagai fondasi dari kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, kita itu bisa tidak hanya belajar mengenai membaca atau menulis, tetapi juga belajar bagaimana caranya memahami dunia, berperilaku yang baik, dan juga cara menghadapi masalah, memecahkan masalah. Pendidikan itu juga bisa membantu kita dalam mengurangi kemiskinan, kemudian juga meningkatkan lapangan pekerjaan, dan juga membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Kemudian tentunya di balik niat yang baik tadi untuk membangun pendidikan yang berkualitas akan ada tantangan, mulai dari fasilitas sekolah yang masih kurang memadai, guru yang masih kurang pelatihan, anak-anak yang putus sekolah. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Kita kan sebagai masyarakat itu punya hak dan kewajiban yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Caranya misalnya dari pemerintah itu bisa meningkatkan layanan dan mutu pendidikannya. Kemudian guru itu bisa meningkatkan kemampuan mengajarnya lagi. Kemudian juga anak-anak yang putus sekolah itu mungkin bisa diberi beasiswa, dan kita sebagai masyarakat itu harus bisa mendorong anak-anak agar tetap terus bersekolah, Kak. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Kak. Jadi quality education ini sangat penting bagi kita semua. Lanjut. Nah, baik Mas, selanjutnya ini hanya poin SDGs yang keenam, yaitu Clean Water and Sanitation. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat itu mendapatkan akses terhadap air bersih, pelayanan sanitasi yang layak, dan juga kebersihan yang baik tanpa adanya terkecuali. Nah, SDGs ini menekankan bahwa seluruh masyarakat itu harus mendapatkan akses terhadap air bersih. Air bersih tersebut berguna dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu dalam kegiatan minum, memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah. Selanjutnya adalah sanitasi. Sanitasi itu juga sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Contohnya itu adalah misalnya masyarakat itu menyediakan jamban yang layak. Lalu ada pengelolaan limbah yang benar, dan juga yang terakhir adalah menjaga kebersihan diri. Nah, jadi air bersih dan juga sanitasi itu sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat menerapkan air bersih dan juga sanitasi yang layak, maka kehidupannya itu akan terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya, lalu juga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Baik, itu saja penjelasannya. Mas, jadi di sini kami dari program studi kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini kami mau mensosialisasikan mengenai SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi ini tujuan dunia atau tujuan dari PBB, di mana ini banyak tujuannya itu salah satunya kayak meningkatkan kualitas pendidikan, sanitasi air bersih, kesehatan, terus ada makanan yang bergizi, dan juga kemiskinan yang menurun gitu. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini Mas, yang kedua itu ada tujuan SDGs yang kedua itu Zero Hunger. Itu tuh untuk memberantas kelaparan di dunia. Nah, jadi tujuan mereka tuh untuk memastikan bahwa di seluruh dunia tuh mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Nah, jadi tujuan mereka membuat itu tuh agar anak-anak di dunia ini tidak ada lagi yang terkena malnutrisi, contohnya seperti stunting, wasting, dan kekurangan nutrien. Nah, selanjutnya juga cara untuk memberantasnya itu bisa dengan memastikan pangan yang bergizi dan terbagi menyeluruh ke seluruh Indonesia secara adil. Mungkin selanjutnya bisa teman saya menjelaskan. Kelima tujuan SDGs ini yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, serta akses ke air bersih dan sanitasi yang lain merupakan tujuan yang saling berkaitan dan menjadi fondasi utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan kesehatan yang baik tidak akan tercapai tanpa kesediaan pangan yang cukup dan air bersih yang aman. Sementara pendidikan yang berkualitas membantu masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan menjaga kesehatan, mengelola sumber daya, dan juga meningkatkan peluang ekonomi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, masyarakat dapat terbebas dari kelaparan dan kemiskinan, serta memiliki kehidupan yang lebih produktif dan bermartabat.
oleh karena itu peran aktif semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat ditekankan. meningkatkan kehidupan berbaya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Mas. Ya. Hitam kelam. Jadi kita sudah menyelesaikan sosialisasi SDGs. Bye bye LK. Belum, baru mau mulai. Oh ya belum mulai ya. Semangat guys.